Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Yuliana Nurrahmah dengan NIM 1931111055 dari kelas PAI 5B akan menjelaskan tentang memahami historisitas fikih. Yang A, yakni historisitas fikih. Aspek sosiokultural yang melatar belakangi pewahyuannya tidak membatasi cakupan kandungannya. Bahkan teks Al-Quran melampaui batas-batas eksternal partikular yang melatar belakanginya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam diturunkan tidak hanya untuk komunitas masyarakat tertentu atau komunitas Arab, Mekah dan Madinah tersebut, melainkan untuk menyapa seluruh aspek kehidupan manusia, kapan dan dimanapun berada. Hal tersebut terbukti dalam kehidupan manusia. Corak keberislaman manusia berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Yang B, yakni stagnasi tasyrik Islam. Fikih atau hukum Islam itu tidak bisa dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosiohistoris yang mengitari para ulama fikih dalam memproduksi hukum fikih. Kondisi sosiohistoris merupakan variabel yang tidak dapat dinafikan dalam melihat fikih. Hal tersebut senada dengan kaidah usul fikih yang artinya yaitu hukum itu berputar, lahir dan berubah bersama dengan ada tidaknya yang ilat. Nah, kaidah tersebut mengisyaratkan tentang elastisitas dan fleksibilitas fikih. Bisa juga dikatakan dengan fikih merupakan produk kondisi sosiohistoris karena fikih merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosiokultural. Karena itulah fikih di suatu tempat belum tentu cocok di tempat yang lainnya, walaupun dalam waktu bersamaan disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda pula. Sebaliknya, boleh jadi fikih itu ditolak oleh masyarakat yang tinggal di tempat yang sama. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi. Faktor tempat, situasi, dan kondisi serta zaman merupakan variabel-variabel yang berpengaruh atau ilat secara signifikan dalam mewarnai kelahiran fikih. Selain itu, faktor subjek dalam hal ini ulama fikih menjadi penentu warna rekayasa fikih termasuk afiliasi mazhab fikih yang dianut. Yang C, yakni fenomena fikih generasi awal. Itu sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW terputus pula wahyu, sementara masalah terus bermunculan melingkupi kehidupan para sahabat. Inilah yang menjadi awal terjadinya perbedaan paham di kalangan sahabat, yaitu masa dimana ketika Nabi Muhammad meninggal. Karena pasca wafatnya Nabi Muhammad, tidak jarang sahabat itu melakukan ijtihad karena tantangan hidup dan kondisi sosiohistoris sudah berbeda dengan masa Nabi Muhammad SAW. Terjadilah perbedaan pandangan di kalangan sahabat, khususnya kalangan Khulafaur Rasyidin. Padahal jarak antara mereka baik zaman maupun tempat masih terbilang sangat dekat dan belum ada generasi yang mengantarainya. Masalah-masalah itu terus muncul sampai memasuki era tabi'in. Masalah juga bertambah dan meminta adanya gerakan ijtihad dinamis. Banyak sekali persoalan masyarakat yang muncul yang belum pernah muncul pada masa Nabi dan sahabat. Meskipun ulama tabi'in berusaha merujuk kepada zaman Rasulullah dan sahabat, namun tuntutan ijtihad pun semakin mendesak. Dalam keadaan tersebut, mereka itu terpaksa mengerahkan segenap potensi intelektualnya untuk menjawab persoalan berdasarkan otoritas Al-Quran dan Sunnah. Yang D, yakni fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Di saat ini itu munculnya 4 mazhab besar, yakni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Yang mazhab tersebut terlahir dalam kitaran kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. Mazhab yang pertama yakni Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya yakni Nu'man bin Sabit bin Zauti. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di Kufah. Belajar dari ulama tabi'in Hamad bin Abi Sulaiman. Imam yang kedua yakni Imam Malik yang memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir. Nasabnya itu berakhir sampai Zu'asbah dari Yaman. Imam yang ketiga yakni Imam Asy-Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas
bin Utsman bin Syafi'i al-Syafi'i al-Muttalibi. Beliau dilahirkan di Guza pada tahun 150 Hijriah. Imam yang keempat yakni Imam Ahmad bin Hambal. Beliau adalah nama lengkapnya yakni Ahmad bin Hambal bin Hilal al-Zahili al-Syaibani al-Maruzi al-Baghdadi. Beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. Beliau termasuk salah satu imam hadis yang sangat terkenal dengan kitab musnadnya atau Musnad Ahmad bin Hambal. Sejumlah imam mazhab yang terlupakan bahkan dinyatakan hilang seperti mazhab Asy'ari, mazhab bin Uyainah, mazhab Al-Azai, mazhab Al-Tabari, dan mazhab Az-Zahiri dan yang lainnya. Selain keempat mazhab dalam fikih Sunni tersebut, dikenal pula sejumlah ulama Syiah dengan berbagai sekte dalam Syiah. Yang yakni ketika pintu ijtihad tertutup. Awal mula yang menjadi penyebab keterhentian perkembangan kajian fikih yakni terjadi di masa kodifikasi atau tadwin. Gerakan tersebut merupakan upaya untuk menyimpan khazanah ilmu para ulama. Namun di sisi lain menjadi penyebab ulama berikutnya merasa cukup dengan apa yang telah tersedia. Akibatnya mereka merasa tidak perlu melakukan penelitian dan pengkajian ulang terhadap sejumlah masalah baru dan aktual yang muncul. Akibat ikhtilaf atau fikih furuqiyah tumbuh subur sebagai kontribusi besar dari ulama penganut mazhab tertentu. Penyerangan ini juga melahirkan fanatisme dengan menghilangkan sedikit atau banyak sikap tasamuh dan ukhuwah. Padahal tasamuh dan ukhuwah adalah salah satu masalah yang prinsipil atau usuliyat dalam Islam dan wajib untuk dijaga. Tertutupnya pintu ijtihad tidak menutup seluruh pintu ijtihad itu sendiri. Satu pintu ijtihad ditutup, pintu lainnya tetap terbuka. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak atau penalaran independen, dan yang tetap terbuka adalah pintu ijtihad fi al-mazhab atau ijtihad dalam koridor mazhab. Hal tersebut terjadi akibat dari kekuasaan dan fanatisme. Hal tersebut tentu membuka peluang untuk lahirnya kesimpulan-kesimpulan parsial atau furu'iyat yang berbeda dengan mazhab lainnya. Yang selanjutnya yakni poin F, mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Di sini Hasan Hanfi melihat sebuah keharusan untuk melihat tiga dimensi dalam upaya pengembangan fikih seiring peradaban hidup manusia. Yang pertama yakni masa lampau atau al-madi yang dipersonifikasikan dengan al-Turuts al-Qadim atau khazanah klasik. Yang kedua yakni esok atau al-Mustaqbal dengan sebuah prediksi yang diletakkan pada indikator yang jelas dengan melihat tanda-tanda zaman. Hal tersebut dipersonifikasikan dengan al-Turuts al-Ghurbi atau khazanah barat. Dan yang ketiga yakni sekarang atau al-Hali yang dipersonifikasikan dengan terma al-Waqi atau realitas kontemporer. Yang belakangan tersebut memang terdapat kegelisahan intelektual muslim mengenai fenomena umat Islam yang demikian ketat dalam mengamalkan mazhabnya dan tidak segan-segan menyerang penganut mazhab-mazhab lainnya. Akibatnya, pengamalan ajaran agama didasarkan pada fanatisme terhadap mazhab. Sementara Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang meliputi seluruh zaman dan milieu atau salih kulli zaman wa makan. Pendapat yang mengartikan pintu ijtihad ditutup pada akhir abad 19 Masehi mulai mendapatkan tantangan dari kalangan pembaharu. Gagasan semacam ini terlontar atas perlawanan terhadap kejumudan dan tertutupnya pintu ijtihad. Penggalian fikih dengan melepaskan dari bias-bias politik atau sentimen mazhab dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utama merupakan sebuah keharusan. Yang selanjutnya yakni poin G, Islam Indonesia Islam yang majmuk. Umat Islam Indonesia merupakan umat Islam yang unik dan heterogen, baik dari segi agama, kepercayaan, suku, ras, etnik, adat istiadat, dan budayanya, sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Indonesia yang merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, yang dimana agama Islam itu menjadi
mayoritas agama yang dianutnya. Potensi konflik atas nama agama juga merupakan masalah serius yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Yang selanjutnya yakni poin H, menyikapi perbedaan. Kearifan menyikapi perbedaan itu keragaman merupakan sebuah kekayaan. Sepanjang keragaman dan perbedaan dipahami dan disikapi secara arif dan positif sebagai bagian dari sunatullah, maka ia akan membawa kehidupan ini menjadi lebih indah dan menarik untuk dijalani dan dinikmati. Keragaman dan perbedaan dalam berbagai aspeknya, baik secara individual maupun secara kolektif, harus disikapi secara arif agar kehidupan individu dan kelompok akan lebih dinamis sehingga dapat melahirkan fastabihul khairat dan ta'awun dalam menata kehidupan di bumi ini. Selain perkembangan sosial dan dengan segala kompleksitas masalahnya, masyarakat Islam di Indonesia merupakan masyarakat yang multimadzhab, baik secara teologis maupun dalam fikih. Yang selanjutnya yakni poin I, urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Uraian yang sebelumnya secara keseluruhan dimaksudkan untuk mendeskripsikan urgensi perumusan fikih yang sesuai dengan konteks kehidupan umat Islam di Indonesia. Maka dari itu, para ulama dan cendekiawan muslim harus bersama mengungkap berbagai bentuk warisan intelektual dari ulama dalam persoalan fikih terhadap generasi yang sekarang ini. Hal tersebut dilakukan karena kreasi intelektual yang kritis kurang terbangun belakangan ini akibat dari adanya berbagai keterlenaan. Di dalam merespon konteks kekinian dibutuhkan kesadaran sejarah dan kepekaan terhadap realitas kontemporer. Sebab Al-Quran merupakan wahyu dari Tuhan, sementara fikih merupakan produk dan hasil kreasi intelektual para fuqaha. Nabi Muhammad meninggalkan warisan berupa Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan fuqaha idealnya mewariskan cara memahami Al-Quran dan Sunnah bukan semata-mata pada produknya saja. Fikih sebagai produk yang dipengaruhi oleh kondisi sosiohistoris masyarakat seharusnya itu tidak dipandang sesuatu yang baku dan absolut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.